membahas situasi pandemi COVID-19 di Bali secara langsung. Kami sudah terhubung bersama dengan Gubernur Bali, Wayan Koster. Selamat sore, Pak Wayan. Selamat sore, Mbak. Iya, Pak Wayan, terima kasih. Dan juga kami sudah tersambung juga dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono. Bapak Pandu, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Oke, baik. Kita langsung mulai aja, Pak. Mungkin saya ke Pak Wayan dulu untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Bali selama masa PPKM ini, Pak. Terima kasih, Mbak. Jadi, penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, dari segi kebijakan tentu kami sepenuhnya melaksanakan kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Bali. Dan sebagai kepala daerah di Bali, bersama Bupati Wali Kota Kabupaten Bali, saya melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya bersama juga dengan Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Kajati, dan para pihak lain, termasuk perguruan tinggi yang kami libatkan di dalam penanganan COVID-19. Nah, di dalam konteks penanganan COVID di masa PPKM di Bali, PPKM 4, level 4, kami bekerja keras secara bersama-sama dengan semua pihak dan hasilnya sudah sangat kelihatan. Kasus hariannya sudah mulai menurun, yang awalnya itu mencapai sempat 1.900 lebih, sekarang sudah turun ke angka yang sangat baik, yaitu kemarin 303, hari ini 305, kemudian tingkat kesembuhannya itu sangat tinggi. Kemarin itu 900 lebih, dan sekarang hari ini itu sembuhnya itu sudah mencapai 866. Kalau secara kumulatif tingkat kesembuhannya sudah hampir 91%. Hanya saja yang meninggal itu masih cukup tinggi untuk ukuran Bali itu. Jadi cukup tinggi. Hari ini yang meninggal itu mencapai 50 orang. 50 orang. Nah, itulah sebabnya kami saat ini terus berkoordinasi dengan para pengelola rumah sakit agar melakukan penanganan pasien yang di rumah sakit dengan sebaik-baiknya. Yang meninggal ini kebanyakan adalah yang dirawat di rumah sakit, ada penyakit bawaan, komorbid, kemudian juga sebagian besar memang belum divaksin. 90% itu lebih yang meninggal itu adalah belum divaksin. Itu perkembangannya, Mbak. Baik, sudah ada penurunan jumlah kasus dan juga tingkat kesembuhan ya. Baik, menyambung dari yang tadi disampaikan oleh Pak Wayan, mungkin saya akan bertanya ke Pak Pandu dari kacamata epidemiologi. Ini seperti apa Anda melihat penanganan pemerintah dalam meredam angka kasus, meskipun memang tingkat kematiannya ini masih tinggi. Nah, kalau dilihat dari sisi efektivitas penanganan dan juga pemberlakuan PPKM, saat ini sudah banyak wilayah yang berhasil melaporkan penurunan kasus, salah satunya ya seperti di Bali ini, Pak. Ya, saya apresiasi ya terhadap tim pemerintah daerah Bali yang sudah bekerja keras, karena untuk di Bali itu tidak mudah itu, karena pertama mobilitasnya masih tinggi gitu ya di antara penduduk, dan juga banyak kerumunan karena sering melakukan ritual keagamaan. Nah, ini yang sangat sulit gitu. Tetapi memang kalau kita tingkatkan protokol kesehatan, walaupun melakukan kerumunan, menjalankan ritual keagamaan, itu menurunkan risiko. Ya, ini menurut saya penting karena risiko penularannya masih cukup tinggi kalau kita lihat masih banyak orang yang mungkin belum sempat divaksinasi juga. Memang pandemi yang sekarang ini, yang dimana didominasi Delta ini, menyerang orang-orang yang belum divaksinasi
dan atau vaksinasinya belum lengkap. Ini artinya upaya mengejar untuk cakupan vaksinasi supaya semua penduduk yang memang sudah waktunya divaksinasi itu betul-betul ditingkatkan, karena sudah terbukti di mana-mana vaksinasi bisa menekan COVID berat dan bisa menekan kematian. Itu yang penting di mana-mana, termasuk di Indonesia, di beberapa kota wilayah, dan semua di dunia vaksinasi itu ada dampaknya. Itu yang paling penting. Dan kemudian juga testing itu masih terus ditingkatkan, karena positivity rate akan tetap tinggi kalau testingnya nanti masih rendah. Testing itu sangat penting mengidentifikasi orang-orang yang sudah membawa virus, karena sebagian mungkin tidak bergejala dan potensial menularkan pada orang lain. Ini yang menurut saya penting dilakukan, dan mengedukasi masyarakat kalau ada suspek atau gejala sebaiknya diisolasi terpusat, karena seringkali perubahan status COVID itu dari ringan menjadi sedang atau berat itu sangat cepat, di mana kebutuhan oksigen itu tidak mungkin diakomodir kalau mereka masih isolasi mandiri. Jadi isolasi terpusat sehingga bisa cepat ditolong ke pelayanan kesehatan kalau memang sudah masuk ke sedang, sehingga kita bisa menekan kematian. Dan kematian itu juga bukan hanya komorbid, tapi juga terlambat Oke, baik. datang ke pelayanan kesehatan. Baik, Pak Pandu, berarti vaksinasi ini juga menjadi kunci penting ya. Nah, ini saya ingin bertanya juga kepada Pak Wayan. Tadi Pak Wayan juga menyebut ya bahwa 90% kasus meninggal itu diakibatkan karena belum divaksinasi. Nah, hingga saat ini seperti apa Pak progres program vaksinasi yang sudah berjalan di Bali, dan apa saja nih upayanya untuk mendorong tingkat vaksinasi ini bisa lebih tinggi lagi di Bali? Jadi gini, penduduk Bali itu 4,3 juta, kurang sedikit 4,2 juta 990 ribuan, dibulatin 4,3 juta. Nah, kemudian target yang divaksin sesuai arahan pemerintah pusat adalah 70%. Jadi kurang lebih 3 juta penduduk yang divaksin. Nah, untuk yang 3 juta ini kami sudah lakukan vaksinasi secara massal di semua kabupaten kota bersama Bupati Wali Kota, dibantu TNI dan Polri, berbasis Banjar, sehingga vaksinasinya berjalan dengan sangat cepat. Sekarang ini untuk yang divaksinasi suntik pertama sudah mencapai 105%. Nah, hanya saja yang 105% ini 95% itu adalah penduduk yang ber-KTP Bali, dan sisanya itu sekitar 10% adalah penduduk ber-KTP luar Bali. Kami di Bali tidak saja menangani penduduk Bali, tapi juga menangani vaksin warga dari luar Bali, termasuk juga warga negara asing. Nah, itu. Sehingga persentasenya menjadi lebih dari 100. Nah, selain itu, pada saat vaksin yang pertama dilakukan, ada kebijakan yang komorbid tidak boleh divaksin. Misalnya ada hipertensi, ada penyakit bawaan yang lainnya, sehingga waktu itu tidak boleh divaksin. Dan sekarang kebetulan yang komorbid dulu itu banyak orang tua. Nah, inilah yang sekarang ini karena dia belum divaksin, sekarang ini yang kena itu. Ya, yang kena positif itu dan tertular itu lantas terlambat melapor, akhirnya sudah jauh masuk ke tubuhnya, masuk rumah sakit beberapa hari, meninggal gitu. Jadi ini yang meninggal, sehingga 92% yang meninggal itu tepatnya itu adalah memang belum divaksin. Jadi kalau melihat angkanya jumlah penduduk Bali 4,3 juta, yang baru divaksin kira-kira 2,8 juta, berarti sekitar 1,2 juta yang belum divaksin. Baik. Pertama karena memang belum tidak menjadi sasarannya,
Yang kedua, ada yang menjadi sasaran tetapi tidak memenuhi syarat karena komorbid itu. Sekarang ada kebijakan baru yang komorbid dan lansia diprioritaskan. Dulu yang komorbid kan tidak diberikan untuk divaksinasi. Sekarang sudah boleh. Karena itu saya sudah memprioritaskan sekarang supaya yang komorbid ini, apalagi umur yang lanjut, usia, itu diprioritaskan untuk divaksinasi. Nah, sehingga dengan demikian saya kira ke depan ini akan kelihatan dampaknya. Nah, yang komorbid ini itu 60% lebih. Itu apa namanya? Tidak terkena yang 60% komorbid itu kena COVID. Oke, baik. Gitu. Pak Wayan, 2,8 juta warga Bali sudah divaksinasi, kemudian juga dengan pelonggaran PPKM. Ini kira-kira dengan strategi ini kapan rencananya mungkin Bali akan kembali membuka destinasi wisata atau reopening ekonomi yang memang sedang dikaji oleh pemerintah pusat, salah satunya juga penerapan work from office 100%, Pak Wayan. Gini Mbak, pertama kami mau fokus dulu penanganan COVID-19 sampai betul-betul mencapai angka yang seminimal mungkin dan landai, stabil gitu. Nah, kami akan menuntaskan dulu vaksin suntik yang kedua. Per hari ini suntik vaksin yang kedua sudah mencapai 58%. Kami targetkan sesuai dengan jadwal jangka waktu dari suntik pertama ke suntik kedua itu kalau Sinovac itu 3 minggu, kemudian kalau AstraZeneca itu 8 minggu. Jadi akhir September vaksin suntik kedua itu sudah akan mencapai kisaran angka 90%. Nah, kalau sudah 2 kali vaksin mencapai 90%, saya kira herd immunity-nya ini sudah bisa terbangun di Provinsi Bali. Ini yang akan kami kejar dulu secara cepat sesuai dengan target, dan kami sudah mempolakan manajemen untuk melakukan percepatan vaksinasi ini. Yang kedua adalah menyiapkan fasilitas isolasi terpusat bagi para warga yang terkena kasus OTG itu langsung dibawa ke isolasi terpusat untuk menghindari penularan, karena selama ini isolasi mandirinya terlalu tinggi sehingga terjadi klaster keluarga dan juga klaster perkantoran. Sekarang kami menerapkan isolasi terpusat dibantu oleh TNI Polri untuk menggeser warga yang isolasi mandiri ke isolasi terpusat, sehingga sekarang satu penularan kasusnya menurun langsung cepat, kemudian juga tingkat kesembuhannya lebih tinggi, lebih cepat sembuhnya, sehingga angka kesembuhannya itu mencapai tingkat yang cukup tinggi. Dan kemudian yang di rumah sakit juga berkurang, tetapi yang masuk rumah sakit ini memang banyak yang penyakit bawaan yang berat itu, sehingga angka yang meninggal itu cukup tinggi. Nah, ini yang kami lakukan sekarang, sambil juga kami terus memperketat pelaksanaan protokol kesehatan sampai ke desa-desa bersama TNI dan Polri. Kalau ini sudah stabil betul menjadi disiplin yang baik di masyarakat, baru kami akan merencanakan untuk melonggarkan ini khususnya untuk para wisatawan. Kami pertama akan kami lakukan dulu di internal Bali. Masyarakat Bali, sesama Bali ini akan kami longgarkan. Untuk datang ke Bali, masuk ke Bali, kami akan perketat yang sudah kami diskusikan dengan Bapak Menko Maritim supaya karena Bali sudah herd immunity terbangun di akhir September, jangan sampai nanti tertular lagi dari luar, sehingga dengan demikian masyarakat Bali itu akan lebih terproteksi dari segi penularan COVID-19. Pada saat itulah kita akan melaksanakan
upaya untuk melakukan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk juga mulai direncanakan tahapan untuk membuka wisatawan domestik. Baik, Pak Wayan, berbicara terkait wisatawan, kita tahu di Bali ini kan juga ada banyak warga asing yang mungkin belum divaksinasi. Apakah ini juga menjadi tanggung jawab bagi Pemprov Bali sendiri, dan sejauh ini seperti apa sebetulnya status darurat yang diterapkan di Bali? Apakah sudah mengalami penurunan seperti wilayah lainnya atau bagaimana, Pak? Kalau PPKM-nya di Bali masih level 4, kami di Bali kompak. Sebenarnya ada yang level 3, tapi karena Bali ini pulaunya kecil, kami sepakat dengan Bupati Wali Kota Sebali, itu kita masuk di level yang sama. Karena pulaunya kecil, interaksi dari kota Denpasar ke kabupaten lain itu cukup tinggi. Aktivitas masyarakat di Denpasar itu juga banyak datang dari kabupaten-kabupaten yang ada di semua kabupaten kota yang ada di Bali. Jadi karena itu kita melakukan treatment yang sama untuk wilayah di Bali di 8 kabupaten dan 1 kota ini. Yang kedua, bagi warga negara asing yang ada di Bali, itu juga kami berikan fasilitas vaksin secara gratis. Tapi harus mendapat izin dari konsulatnya, itu sehingga tidak menimbulkan masalah bagi warga negara asing tersebut. Jadi kami ingin melayani, dan banyak sekali warga negara asing yang di Bali ini itu ikut program vaksinasi. Dan kepada warga negara asing, kalau melanggar kami tindak juga secara tegas. Gitu. Kalau tidak memakai masker di tempat umum itu langsung ditindak, dan diberi peringatan juga masih melanggar itu langsung dideportasi. Gitu. Sehingga dengan demikian semuanya itu menjadi tertib dan disiplin. Begitu, Mbak. Baik, Pak Wayan, ini juga menarik ya. Kita tahu nih jelang event internasional G20 yang akan berlangsung di Bali pada bulan Desember. Seperti apa kesiapan Pemprov Bali dalam nantinya menghadapi kedatangan baik itu warga negara asing maupun warga domestik untuk datang ke Bali dalam event ini? Untuk pertemuan negara-negara G20 tahun 2022 itu direncanakan akhir bulan Oktober tahun 2022. Jadi sampai awal bulan November, bukan Desember, Mbak. Jadi kita sudah rapat dengan bahkan Bapak Presiden sendiri yang memimpin ratas waktu itu. Saya hadir sebagai gubernur dan sejumlah menteri. Jadi rencananya itu akhir bulan Oktober. Nah, pra-meetingnya itu memang mulai dilakukan di awal 2022. Bahkan ada rencana bulan Desember 2021 ini sudah ada persiapan pertemuan-pertemuan direncanakan di Bali. Nah, oleh karena itu kami menyiapkan vaksinasi ini sebaik mungkin, sehingga target kami akhir September itu sudah mencapai angka 90% untuk suntik yang kedua. Kemudian juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar penularan COVID-19 di Provinsi Bali itu bisa menurun. Nah, terkait dengan G20 pertemuan itu, kita punya tempat yang memang zonanya itu aman, karena itu border area, yaitu di kawasan Nusa Dua. Itu sangat gampang mengontrolnya, keluar masuknya wisatawan maupun juga warga ke situ itu sangat mudah mengontrol karena hanya ada beberapa pintu. Jadi itu sangat aman untuk pelaksanaan event-event internasional, apalagi G20. Tapi rencana kami adalah G20 itu tidak saja dilaksanakan di Nusa Dua, tapi juga beberapa rapat itu akan dilaksanakan di Ubud, di Sanur, maupun juga di tempat-tempat lain. Itu. Dari sisi monitoring ya begitu ya, Pak Wayan. Nah, mungkin saya akan ke Pak Pandu nih. Pak Pandu, Anda melihatnya seperti apa ini? Antisipasi apa saja yang mungkin jadi catatan pemerintah juga untuk agar menghindari lonjakan kasus dan juga khususnya nih dalam menyambut event internasional yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat nih, Pak Pandu? Iya, jadi untuk mengendalikan pandemi itu ada 3 faktor yang harus diserempak dilaksanakan. Pertama adalah vaksinasi yang sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya.
terutama pada penduduk yang sangat berisiko. Yang sangat berisiko adalah lansia dan juga yang ada komorbid. Sekarang sudah diizinkan, itu harus dikejar. Kedua adalah tidak lagi membatasi penduduk yang hanya penduduk Bali, tetapi penduduk yang ada di Bali. Jadi yang beraktivitas di Bali itu harus diyakinkan nanti semuanya sudah divaksinasi. Nanti akan terkontrol dengan penggunaan aplikasi Peduli dan Lindungi. Ya. Kemudian yang paling penting juga adalah meningkatkan testing, pelacakan kasus dan isolasi yang terpusat tadi. Itu benar-benar harus diterapkan. Ketiga terakhir, bahkan itu yang paling penting adalah memobilisasi, mengedukasi penduduk untuk tetap mengurangi risiko penularan. Jadi mereka harus menjaga betul supaya Bali menjadi Bali yang aman untuk nanti kegiatan internasional maupun untuk masyarakat Bali sendiri, dan juga memulaikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang penduduk di luar Bali. Jadi dengan demikian maka Bali harapannya tahun depan atau mungkin akhir tahun ini kita sudah melihat Bali yang aman dan didukung oleh semua penduduk stakeholder di Bali. Itu harapan yang paling besar dan saya sangka bisa dilakukan oleh teman-teman pemerintah daerah dan masyarakat Bali. Baik, tentu kita harapkan ya semoga secepatnya reopening ekonomi di Bali ini akan berlangsung dalam waktu dekat ya. Baik, terima